Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk sesi berikutnya, bab ke-12. Sebelumnya kita murojaah dulu bangunan pertama yang telah kita bentuk, jangan dilupakan. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Itu bangunan pertama. Sekarang bangunan keduanya ada di halaman 86. Ikuti. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, perhatikan fi'il amrnya sekarang berubah jadi if'il. Nahinya juga taf'il karena dipengaruhi oleh fi'il mudhari. Dipengaruhi oleh fi'il apa? Mudhari. Begitu juga isim zaman, makanya maf'i, jangan maf'a, karena fi'il mudhari'nya yaf'i, begitu. Ya, ini bangunan yang kedua. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Masya Allah. Ya, kalau kita perhatikan bangunan 1 dan 2 itu sama semuanya, kecuali main di sininya kan. Yang tadi A sekarang I, yang tadi if'al sekarang if'il. Tinggal di naik turun saja. Tinggal dinaikin turun. Ayo bareng-bareng jalasa. 1 2 3. Jalasa jalasa jalasu, jalasa jalasata jalasna, jalasta jalastuma jalastum, jalasti jalastuma jalastunna, jalastu jalasna. Fi'il mudhari'nya yajlisu. Kok bukan yajlasu? Sekali lagi bisa dicek di kamus. Nanti di depan jalasa ada kode kasroh, berarti fi'il mudhari'nya yajlisu. Ikuti bareng-bareng. 1 2 3. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Bareng. Tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna. Tajlisina tajlisani tajlisna. Ajlisu najlisu. Bareng-bareng semuanya. 1 2 3. Ijlis. Ayo. Ijlis ijlisa ijlisu, ijlisi ijlisa ijlisna. La tajlis, la tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Nah, ini semua tabel fi'il. Jangan dicampur, supaya kenal mana yang fi'il, mana yang isim. Kita beranjak ke isimnya. Masdarnya julusan, bukan jalsan. Walaupun ada juga jalsan, tapi orang Arab sering bilangnya julus. Ikuti bareng-bareng. 1 2 3. Julusan julusaini julusatin. Isim fa'ilnya bareng-bareng. Jalisun. 1 2 3. Jalisun jalisani jalisuna, jalisatun jalisatani jalisatun, dan seterusnya. Isim zaman makanya apa? Majlis. Sudah jadi bahasa Indonesia. Majlisun majlisani majalis, dan seterusnya. Pernah dengar kata madaris? Apa madaris? Jama dari
madrasah. Itu menunjukkan adanya tempat, adanya waktu dia belajar. Maka zamannya madaris. Dah, gampang. Bab kedua. Sekali lagi, yang baru datang biar paham. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Perhatikan latihan 1 halaman 88. Dibuka halaman 88. Ayo yang mau minta tanda tangan, belajarnya serius. Kalau nggak serius nggak dapat tanda tangan ini. Siapa kemarin yang datang tiba-tiba ke kamar minta tanda tangan, tapi nggak serius, nggak dapat nanti tanda tangan. Ya, harus serius. Kasabat, ikut wazan apa? Fi'il apa dia? Madi maklum. Yudlamuna di dhamma awalnya, di fathah sebelum akhir. Ikut wazan apa dia? Mudhari apa? Majhul. Dan seterusnya. Ada kata yang kihu, lengkapi tasrif istilahi. Ayo, siapa yang mau angkat tangannya lengkapi? Nakaha yankihu nakhan, nakihun mankuhun. Inkih la tankih, mankihun mankihun minkahun. Nukiha yunkahu. Mungkin susah lah. Maksurun, yang gede dulu. Antum, maksurun dilengkapi. Kasaro yaksiru. Fadhal. Yang kencang suaranya diangkat. Ya, siapa namanya? Faza. Ya. Fadhal. Kasaro yaksiru kasron. Ini halaman 88. Ya. Yang maksurun. Yang nomor 2. Kasaro yaksiru. Fadhal. Diangkat suaranya. Kasaro yaksiru kasron. Dari kasaro dong. Kasaro yaksiru. Yaksiru. Kasron. Terus lagi. Kasirun. Maksurun. Terus iksir. Iksir. La taksir. Maksirun miksarun. Maksirun miksarun. Kusira yuk saru. Barakallahu fiik. Allah yaftah alaik. Kasara yaksiru kasran kasirun. Sudah jadi bahasa Indonesia kasir. Karena kasara artinya memecah. Ya, kalau di kasir itu ngapain kerjanya dia? Dikasih bank nih, belanja bang 50.000, padahal belanjanya berapa? 20.000. Akhirnya duitnya dipecah. Kita ngasih 50.000, dipecahnya recehan. Nah, maka dia namanya kasir. Dia namanya apa? Kasir. Ini cocokologi apa enggak? Ya, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, bahasa sakit apa itu? Artinya sakit. Sakit apa? Ya sakit ya. Bahasa apa dia? Bahasa Arab. Dari sakoto, sakitun. Ya, mungkin ada ceritanya ya. Ada orang Arab jatuh dari pohon kan? Ya, aduh, gitu ditanya sama orang Indonesia. Kenapa? Sakit. Apa sakit? Jatuh. Oh, sakit. Kan kesakitan ya. Aduh. Ya, banyak Indonesia yang apa? Mungkin terkadang salah persepsi di dalam bahasa. Tapi masih ada cocokologinya lah. Masih ada apanya? Cocokologinya. Dah, latihan yang kedua. Sekarang menjabarkan tasrif lugawi. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ambil kata yakhsifani.
dilengkapi. Yakhsifu yakhsifani yakhsifuna, takhsifu takhsifani yakhsifna, takhsifu takhsifani takhsifuna, takhsifina takhsifani takhsifna, akhsifu nakhsifu. Begitu. Aduh, sebenarnya paham Ustaz, males nulis. Males diangkat suaranya, jangan malas. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Yakhsifani isim atau fi'il? Fi'il. Domirnya apa? Huma. Domirnya huma. Domirnya apa? Huma. Dan begitu seterusnya dikerjakan, dilengkapi tasrif lugawinya. Dilengkapi apa? Tasrif lugawinya. Mafhum? Nomor 3, latihan nomor 3. Cari wazannya, wazan apa? Tentukan huruf aslinya. Nomor 1, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Yakdzibun. Wazan apa dia? Mudhari apa namanya? Maklum. Ya, maklum, bukan manjur. Huruf aslinya apa? Kaf, za, ba. Begitu. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Hamalna, wazan apa dia? Wazan apa? Madi majhul. Majhul, maklum. Madi apa? Maklum. Apa huruf aslinya? Ha, mim, lam. Begitu. Dan seterusnya dicari huruf aslinya. Apa sih tujuannya? Biar nanti cari di kamusnya enak kalau tahu huruf aslinya apa. Ya. Nomor halaman 90. Tugas. Wal qamara qaddarnahu manazila. Manazila. Apa huruf aslinya manazila? Nun, zai, dan apa? Lam. Ubah ke wazan fi'il madi maklum tapi antum. Madi maklum domir antum. Jadinya apa? Jadinya apa? Ayo cepet-cepetan. Jadinya apa? Nazala nazala nazalu, nazalat nazalata, nazalna nazalta nazaltuma, nazaltum. Begitu. Diajak muter-muter, suruh ngerubah kata. Ya, kalau sudah ngerti mau dibolak-balik kemana juga ngerti dia. Gak gampang dikecoh, gak gampang dibohongin gitu. Orang gak ngerti akhirnya gampang diapain? Dibohongin. Nah, cara kerjanya sama. Ikuti galeri masdar. Daraba yadribu darban, ghalaba yaghlibu ghalban, fasala yafsilu faslan, sarafa yasrifu sarfan. Nah, kita belajar apa namanya? Saraf. Saraf itu artinya perubahan. Ya, makanya perubahan dibolak-balik, ditukar-tukar, pusing-pusingnya, digonta-ganti. Hamala yahmilu hamlan, kasara yaksiru kasran, adala ya'dilu adlan, kasaba yaksibu kasban. Nah, sampai di sini namanya masdar qiyasi. Sekarang kita mau ke simai. Harasa yahrisu hirsan. Orang Arab bilangnya hirson, bukan harson. Mau gak mau kita ikutin orang Arab, karena kita belajar bahasa Arab. Ya, misalkan orang datang dari Sunda ke Palembang, padahal mungkin tulisannya sama, cuman dialeknya beda. Kita ikutin siapa? Ikutin apa? Dialeknya orang Palembang, begitu. Misalkan orang Palembang datang ke Sunda, ke Bandung, ya ngomong apa? Peyem, gitu. Bacanya gimana tulisan peyem? Puyem. Kalau dibaca kan apa? Puyum, gitu kan? Tapi kan kita ngikutin dialeknya orang siapa? Orang Sunda.
bisa ngomong peyem. kurang kurang apa namanya? Cengkoknya kurang. Ya. Apa? Luwi panjang, luwi. Padahal tulisannya lewi, tapi di bocah dia bilangnya apa? Luwi. Ya, ada kayak imalahnya sedikit. Ya. Jangan semaunya, enggak, harus ngikutin ya bahasa setempat. Zalama yazlimu zulman. Malaka yamliku mulkan. Nah, berarti nama anak itu dari masdar mulkan, bisa dibaca mulkan, mulkun, mulkin, karena ada ya mutakalim, kolamun, kolami, baitun, baiti, mulkun, mulki, fikrun, fikri, dan seterusnya. Qadara yaqdiru qudratan. Jalasa yajlisu julusan. Nazala yanzilu nuzulan. Raja'a yarji'u ruju'an. Habata yahbitu hubutan. Arafa ya'rifu ma'rifatan. Ghafara yaghfiru maghfiratan. Kadzaba yakdzibu kadziban. Nakaha yankihu nikahan. Nah, sudah jadi bahasa Indonesia. Nikah itu masdar. Ya, itu namanya masdar simai. Qala Rabi'ah rahimahullah, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu adalah perantara untuk setiap keutamaan. Bukan hanya perkara agama. Bukan hanya apa? Perkara agama. Dalam perkara dunia pun, kalau mau dapat keutamaan harus dengan apa? Ilmu. Harus dengan apa? Ilmu. Barakallahu fikum. Selesai dari bab kedua. Satu lagi ya, biar seru. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ini bab ketiga, fa'ala yaf'u, halaman 92. Halaman berapa dibuka? Halaman berapa? 92. Halaman berapa? Udah dibuka belum? Nah, kan ketahuan belum dibuka. Halaman berapa? 92. Bab ketiga, fa'ala yaf'u. Ingat-ingat, fa'ala yaf'a, fa'ala yaf'i, fa'ala yaf'u. Sekali lagi, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Masya Allah, dihafalkan. Kalau diperhatikan sama semua kok. Bedanya tinggal ganti a, i, u, a, i, u, a, i, u saja. Ya, ininya gimana lugawinya? Sudah pada ngerti? Ayo kita ulang lagi. Bareng-bareng semuanya, nggak ada yang diam. Semuanya anak-anak juga ikut. 1, 2, 3, kataba, bareng-bareng. 1, 2, 3. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Uktub. Uktub, uktuba. Dengerin perintahnya. Uktub, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Katibun, katibun, katibani, katibuna. Katibatun, katibatani, katibatun. Maktabun,
maktabun maktabani makatibu. Insyaallah. Ya, berarti harus setelah ini PR-nya lebih berat ini. Ya, ada yang harus bimbing nanti. Walaupun mungkin sepekan 2 kali, tapi jangan sampai lepas. Latihannya sama persis dengan sebelum-sebelumnya. Ya, tinggal mencurahkan semangat menulis, semangat memeriksa. Udah, hampir sama semua tugasnya, latihannya. Masuk galeri istilah halaman 96. Galeri istilah halaman 96. Ikuti semuanya. Nasara yansuru nasran. Qatala yaqtulu qatlan. Basata yabsutu bastan. Za'ama yaz'umu za'man. Khalaqa yakhluqu khalqan. Hasyara yahsyuru hasyran. Nadhara yanzuru nadhran. Sakana yaskunu sakanan. Nah, ini sudah jadi masdar kiasi. Yang di atas namanya apa? Sakan. Iya enggak? Ya, sakan. Qa'ada yaq'udu qu'udan. Sajada yasjudu sujudan. Hadara yahduru huduran. Kharaja yakhruju khurujan. Dakhala yadkhulu dukhulan. Kafara yakfuru kufran. Syakara yashkuru syukran. Hakama yahkumu hukman. Dzakara yadhkuru dzikran. Katama yaktumu kitmanan. Abada ya'budu ibadatan. Talaba yatlubu talaban. Paling banyak ternyata masdar simainya. Tapi itu semua akan mudah dihafal kalau diulang-ulang. Mufrad itu jangan dihafal, dibaca ulang lagi, dibaca lagi, insyaallah taala dia nempel di memori. Ada yang mau ngafal kamus Munawir? Sakti nanti antum. Nggak ada ceritanya orang ngafalin Munawir. Mendingan ngafalin Al-Quran, ya. Mendingan ngafalin apa? Hadis. Kalau nggak tahu artinya baru cari di Munawir, kan gitu. Ya, kayak gini juga sering-sering lewat nasara yansuru nasron. Nanti insyaallah taala dia nempel sendiri. Barokah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau murojaah. Qala Mujahid rahimahullah la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu tidak akan bisa meraih ilmu, demikian juga orang yang sombong. Mau belajar malu, nggak ada temennya, malu, akhirnya nggak dapat ilmu. Mau belajar, belajar sorot mah kecil. Padahal ya empot-empotan juga belajar sorot. Belajar nahu, apa ini dauro nahu misalkan. Dauro mah ini misalkan. Padahal ya dia tidak akan bisa mencerna dengan baik Al-Quran dan hadis, fikih, ya kecuali kalau ada alat bantunya. Salah satu alat bantunya adalah apa? Nahu dan sarafnya. Begitu ya. Mafhum? Anggaplah dia sudah ngerti masail semua fikih, masail semua tentang tauhid. Tapi kalau tidak diiringi dengan bahasa Arab, ya tidak akan naik levelnya dia. Anggaplah dia sudah, maka sekarang lebih ditingkatkan grade-nya. Ya, pahami lagi dari sisi nahunya, dari sisi sarafnya. Nanti belajar lagi fikihnya lagi, belajar lagi tauhidnya dengan ilmu alatnya. Maka dia akan merasakan rasa itu beda. Ya, maka jangan pernah ya menoleh syubhatnya orang-orang yang mengatakan ngapain belajar bahasa Arab, udah ada terjemahan. Ya, dia nggak tahu rasanya bagaimana membaca Al-Quran, ya membaca kalamnya Nabi, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca kalamnya para ulama dengan ilmu alatnya itu beda rasanya.
Apalagi buku-buku para ulama yang diterjemahkan ke Indonesia itu masih sedikit. Ya, masih banyak kitab para ulama yang belum diterjemahkan, yang belum kita baca. Kitab-kitabnya Syekhul Islam belum kita baca. Kitab-kitabnya Ibnu Qayyim belum kita baca. Ya gimana cara bacanya Ustaz? Iya belajar. Kalau baca terjemahan doang beda rasanya. Beda Pak, rasanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Kemudian bahan murajaah ada bab 1, bab 2 dan bab 3. Evaluasi pilihan ganda 1 sampai berapa? 20. Dikerjakan. Kita kerjakan nomor 1 dulu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kata ja'ala jika diubah ke fi'il amr maka akan menjadi apa? A, B, C, D. Hah? B, apa? Bogor. Ija. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian di masa lampau. Jangan lusa. Ya, lusa mah 2 hari lagi. 3. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kata kadzibun sesuai wazan isim fa'il. Apa jawabannya? Alfa. Alfa ya. B. Masdar secara sederhana dapat diartikan sebagai A, B, C, D. A. Anggur. Ya. Apa A? Anggur. 5. Khalaqal insana min 'alaq. Masdar dari khalaqa adalah khalqan. Apa? Dodol. Disilang dodol. 6. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kata hasada jika bersambung dengan domir anak akan menjadi hasad tuh. Masya Allah. Kalau hasata domir anta, kalau hasati domir anti, kalau hasadna domir nahnu. Begitu. 7. Berikut adalah wazan-wazan fi'il mudhari yang ada pada fa'ala kecuali. Kecuali apa? Yuf'ilu. Ahsan. Cendol. Karena fa'ala yaf'a, fa'ala yaf'i, fa'ala yaf'u. Nggak ada fa'ala yuf'i, nggak ada. Fa'ala yuf'i nggak ada. Maka belajar shorof itu memberikan hak harokat sesuai dengan wazan. Sama kayak antum belajar tajwid, masya Allah. Kalau dengerin antum ngaji, ya sebelum sholat tuh masya Allah suaranya lantang-lantang. Indah nggak kedengerannya kalau orang baca sesuai tajwid? Indah. Begitu juga kalau baca sesuai dengan kaidah nahu dan sorofnya. Ya ketahuannya kalau ngetes. Datang santri baru, Ustaz saya mau mondok di sini, tapi saya mau belajarnya langsung alfiyah. Kata gurunya, boleh saya tes dulu. Dia bingung ini bacanya ini, depannya apa dulu nih, belakangnya apa dulu. Nah, berarti masih lemah dalam ilmu nahwu dan sarafnya. 8. Perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda. Namanya apa? A, B, C, D. Tasrif istilahi. Karena maknanya berbeda. Kalau lugawi maknanya masih sama. Yang beda turunannya, pelakunya. 9. Harokat ain wazan pada isim fa'il adalah, perhatikan huruf ainnya. Apa harokat ainnya? D, kasrah. Nggak ada dibaca faul. Nggak ada faul. Nah, nanti namanya paul namanya. Ada yang namanya paul pakai fa lagi. Jangan pakai fa'il. 10. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli saja tanpa adanya tambahan disebut tsulats mujarrad. Mujarrad itu artinya kosong dari tambahan.
11. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu. Kata manafi'u dilihat dari bilangannya adalah jamak. Kalau muzakkar jenis. Ya, ingat-ingat jangan ketukar. Kalau jenis muzakkar muannas. Kalau bilangan mufrad musanna jamak. 12. Berikut adalah contoh untuk wazan fa'ala yaf'i. Kecuali kataba, yaktabu, yaktibu atau yaktubu. Yaktubu salah berarti. Doroba yadribu atau doroba yadrubu. Yadribu benar. Hamala yahmilu. Kasaba yaksibu. Berarti yang salah alfa. Yang salah alfa. 13. Ulaika annahum mab'utsun. Mab'utsun. Huruf asli pada kata bergaris bawah adalah apa saja huruf aslinya? Ba, ain, sa. Berarti apa jawabannya? B, Bogor. Jangan mim ba ain, jangan. Salah. Ya. Ada yang suka motor di sini bapak-bapak, kan ketahuan nanti mana yang ori, mana yang apa? Mana yang custom. Kalau ori masih asli, kalau custom sudah tambah ini, tambah ini. Nah, orang yang ahli permotoran dia akan tahu mana yang asli, mana yang apa? Custom. 14. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kata la takfur bersambung dengan dhamir apa dia? Anta ahsan. Kalau antuma takfuro. Kalau antum takfuru. Kalau anti takfuri. Begitu. 15. Wa yansurukallahu nasran aziza. Kata nasran jika diubah ke fi'il madi majhul yang bersambung dengan dhamir antum akan jadi nusirtum ahsan. Ya, nusirtum. 16. Dha'ufat talib wal matlub. Kata matlub sesuai wazan apa? Isim maf'ul alfa. Gampang ya? Kalau dipandu gampang, kalau ngejar sendiri pening-pening malah. 17. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata yub'atsuna sesuai wazan apa? Mudhari apa? Majhul. Jawabannya dodol. 3. Berikut adalah wazan-wazan yang sama pada tsulats mujarrad dari bab 1 sampai 3, kecuali perhatikan tadi kan Anda bilang di awal ini semuanya sama semua kecuali yang ada ai-nya beda. Kira-kira wazan-wazan yang sama mana saja, yang bukan mana? Masdar semua sama? Dari 1 sampai bab 3 sama? Apa punya? Fa'lan. Isim fa'il sama semuanya? Sama fa'il. Isim ma'mul sama semua? Sama. Berarti yang berbeda di fi'il amrnya. Ada yang if'al, if'il, uf'ul. Begitu. 19. Berikut adalah contoh untuk wazan fa'ala yaf'u. Kecuali kharaja yakhruju, benar. Dakhala yadkhulu, benar. Hadara yahduru, benar. Zahaba yadhhabu. Berarti jawabannya Bogor. Jawabannya apa? Bogor. 20. Berikut adalah contoh untuk wazan fa'ala yaf'a. Kecuali lagi, bikin repot ini soalnya. Nomor yang A digaris bawahi fatahna. Wah, ini ada yang salah ketik tuh. Yang B hamalna, yang C ja'ala, yang D jama'a. Kira-kira yang bukan fa'ala yaf'a siapa? B. Karena hamala
yahmilu, betul. Kalau fataha yaftahu, ja'ala yaj'alu, jama'a yajma'u. Berarti 20. Jawabannya Bogor. Jawabannya apa? Bogor. Walhamdulillah, selesai 2 bab. Istirahat dulu, nanti habis ini taisir 2 bab. Insyaallah. Habis ini apa? Taisirnya 2 bab. Ada pertanyaan? Gampang belajar sorof? Sudah kebayang belajar sorof? Ini anak ngasih gampang ini loh, bukan ngasih takut-takutin. Dan habis ini pulang, nggak mau belajar sorof, kapok. Ya, ini sudah dibikin mudah ini. Udah dibikin apa? Ya menurut ana sih yang nulis. Kalau nggak tahu ya yang menurut antum ini gimana. Kalau merasa mudah, alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih sulit, berarti apa? Banyak ngulang. Karena nahwu itu kata Syekh Utsaimin ibarat rumah ya dari kayu atau bambu, tapi pintunya besi. Dobraknya susah. Setelah berhasil didobrak, dilihat di dalamnya kan kayu doang. Nggak ada yang istimewa perasaan. Ya, kenapa? Karena antum semakin belajar, ketemu isim lagi, ketemu fiil lagi, ketemu huruf lagi, dia aja. Wazan ini lagi. Maka belajar nahwu sorof itu bukan masalah ya banyak wazan atau tidak. Yang jadi masalah adalah mau nggak mengulang. Wa illa, jika tidak, maka wazannya itu saja. Yang menjadi masalah adalah mau nggak kita mengulang, mau tidak kita mengulang. Ya, apapun itu perlu diulang. Anak pernah lihat video anak kecil umur 5 tahun itu ya sama bapaknya dilatih mukul tenis meja. Sehari itu bisa 1000 kali dia. Gini aja gerakannya. Gini. Akhirnya sakti dia. Masya Allah. Ya, punya feelingnya bagus ya. Padahal baru 5 tahun. Nanti ganti lagi jurusnya begini mukulnya. Ya, begitu juga anak-anak yang jago-jago main bulu tangkis. Ya diajarin servis gini lagi. Ya, pernah tahu Ronaldo? Ini anak-anak tahu Ronaldo nggak? Nggak tahu, alhamdulillah. Jangan panjang-panjang. Tadi dia kenal lagi. Dia itu kalau mau latihan, ya katanya sih, ya datang itu bisa sejam sebelum waktu latihan. Latihan nendang. Ya, kan tendangan dia ma'ruf. Tendangan apa tuh namanya tuh? Knuckle ball. Waduh, apa namanya? Yang bolanya begini ya. Nah, itu perlu latihan, perlu banyak nendang. Bukan berarti mengidolakan Ronaldo, tapi terkadang membaca berita ya ada maksud, bisa diambil kaidah apa sih dari keberhasilan seseorang? Ternyata apa? Karena banyak mengulang, karena banyak berlatih. Mafhum? Ya, jadi masalahnya bukan banyaknya wazan atau sedikitnya, tapi yang jadi masalah terhadap diri kita, mau nggak ngulang, mau nggak menulis. Dulu Anda punya metode, susah belajar sorof. Akhirnya Anda tulis di kertas, kemudian Anda lakban, ya tengahnya dibolongin, dimasuki ke gantungan kunci. Mau tidur, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Udah hafal, ganti lagi besoknya fa'ala fa'alu. Bikin kertas kecil. Alhamdulillah, sampai sekarang hafal itu merupakan keberkahan ilmu. Itu merupakan apa? Keberkahan ilmu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.